bergantung kepada mereka. Siapa yang melakukan ini maka dia telah kafir berdasarkan kesepakatan para ulama. Ya, ini bagi orang yang menjadikan antara dirinya dengan Allah apa? Perantara-perantara, lalu memanggil mereka, meminta kepada mereka, bergantung pada mereka, memberikan sembelihan kepada mereka, maka yang sebenarnya kafir. Walaupun dengan alasan itu perantara. Ya. Nah, yang seperti ini kafir, apalagi kalau dia menyatakan Allah punya sekutu. Ini lebih parah lagi. Menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara saja ini bisa kafir, apalagi kalau menyatakan Allah punya sekutu dalam hal penciptaan, penguasaan, dan pengaturan alam semesta. Allah yang mengatur belahan bumi belahan bumi bagian timur ini Syekh Fulan, belahan bumi bagian barat Syekh Fulan. Allah mengatur yang ini, Syekh ini mengatur yang ini. Yang seperti ini lebih kafir lagi, lebih musyrik lagi, ya. Nah, itu pembatal keislaman yang kedua. Nah, yang ketiga, sekarang yang kita bahas pembatal keislaman ketiga. Berkata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, "Ats-tsalitsu man lam yukaffiril musyrikina aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafar." Yang ketiga, siapa yang tidak mengafirkan orang-orang musyrik atau ragu akan kekafiran mereka atau membenarkan pendapat mereka, maka ia telah kafir. Siapa yang tidak mengafirkan orang-orang musyrik atau ragu akan kekafiran mereka atau membenarkan mazhab mereka, pendapat mereka, maka ia telah kafir. Jadi ada 3 poin di sini. Pertama, siapa yang tidak mengafirkan orang-orang musyrik. Ada orang musyrik, para penyembah berhala dan semacamnya. Menurut kamu kafir nggak? Saya nggak mau mengafirkan orang. Nah, ini seperti ini kafir. Atau ragu, mereka kafir nggak ya? Kafir nggak ya? Nah, ini juga kafir karena meragukan Al-Quran. Atau yang lebih parah, membenarkan perbuatan mereka benar, sama-sama menuju Tuhan yang sama. Mereka juga sama menuju Tuhan yang sama, cuma caranya beda. Yang satu nyembah berhala, satu nyembah Allah. Nah, yang seperti ini buat kafir. Jadi ada 3 poin, Bapak, ya. Dan ini masalah yang perlu kita sampaikan kepada umat. Ya, karena ada sebagian orang sudah lancang menyatakan Yahudi dan ini tidak kafir. Terus apa? Mereka non-muslim. Kalau non-muslim artinya apa? Tapi mereka nggak mau ternyata demikian. Apa maksud mereka nggak mau? Sedangkan dalam Al-Quran Allah mencap mereka kafir. Kenapa ragu untuk menyatakan kafir? Atau menjaga perasaan mereka? Ya nggak masalah. Yang penting kita nggak ngomong di depan mereka, kan? Ya tidak. Kecuali di depan mereka ada orang Yahudi, kamu kafir. Ya nggak perlu seperti ini. Tapi kalau kita ditanya, apa pendapat tentang mereka? Ya kafir. Karena Allah sendiri menyatakan mereka kafir. Jangan sampai kita ragu sehingga akhirnya kita tidak mau menyatakan mereka kafir. Itu kalau kita ragu, kita juga kafir, sama seperti mereka. Jelas, Bapak, ya? Kita baca syarahnya, keterangan dari Syekh Shalal Al-Fauzan. Kata beliau, wa hadhil mas'alatu khatiratun jiddan yaq'u fiha katsirun minal muntasibina lil Islam. Masalah ini sangat penting, sangat bahaya. Banyak orang yang mengaku muslim terjatuh dalam hal demikian. Terjatuh dalam hal tadi yang tidak mengafirkan orang-orang musyrik, tidak mengafirkan orang-orang kafir. Kata Syekh, masalah ini sangat berbahaya dan banyak orang yang mengaku Islam terjatuh dalamnya. Ini Syekh berbicara sesuai dengan fakta. Karena ada orang-orang di tengah kaum muslimin yang menyatakan demikian. Gak boleh menyatakan orang Yahudi dan ini kafir. Bahkan ada ungkapan dari salah seorang tokoh mereka, siapa yang menyatakan Yahudi dan itu kafir, dia harus mondok lagi. Mondok lagi maksudnya apa? Belajar lagi di pesantren, ya. Jadi menurut dia kalau belajar pesantren nggak mungkin menyatakan mereka kafir. Ini batil kali, Bapak, ya. Penting nih kita sampaikan, ya.
Di samping kita menjelaskan toleransi antar umat beragama, kita juga harus menampakkan prinsip agama kita. Ya, selama kita tidak anarkis nggak masalah, prinsip agama. Jelaskan bahwa mereka kafir, mereka tidak beriman. Ya, tapi ketika kita menyatakan mereka kafir bukan berarti kita menzalimi mereka atau melanggar hak mereka, nggak boleh. Tapi kalau kita ditanya prinsip akidah, jawab apa adanya, nggak usah belok-belok. Ya. Karena ada sebagian orang juga ya demi mendapatkan kursi jawabannya belok. Ya, seperti di beberapa tempat gitu Pak ya. Di Timur Tengah ada seorang tokoh lah dari partai yang mengusung partai Islam lah katanya. Mungkin supaya dia dapat suara ketika ditanya tentang umat Nasara Koptik yang ada di Mesir, menurut Anda bagaimana tentang umat? Oh, nggak ada perbedaan antara Muslim dengan mereka. Perbedaan cuma perbedaan dinamika saja. Jadi dalam masalah akidah nggak ada perbedaan antara Muslim dengan itu. Soal jelas ya? Soal. Jadi nggak ada perbedaan katanya. Itu perbedaan dinamika saja. Nah, ini pernyataan batil ini. Dan saya yakin ya kalau saya mengusulkan orang ini dalam rangka supaya tidak kehilangan suara dari orang-orang itu Koptik. Koptik itu jelas ya? Atau biar nggak bingung, Kristen Koptik yang ada di Mesir. Jadi tokoh ini mungkin supaya dapat suara dari mereka, akhirnya menyatakan pernyataan tidak ada perbedaan antara Muslim dengan Kristen Koptik. Muslim Mesir dan Kristen Koptik sama saja. Tidak ada perbedaan dalam masalah akidah, perbedaan cuma dalam masalah dinamika kependudukan. Nah, ini pernyataan batil ya. Jadi nggak boleh seperti itu. Demi mendapatkan kursi sehingga akhirnya mengaburkan masalah akidah. Nggak boleh seperti itu Pak ya. Batil. Nah, kita kembali lagi. Kata Syekh, man lam yukaffiril musyrikin yaqul ana walhamdulillah ma 'indi syirkun wa la asyraku billah walakinnan nas la ukaffiruhum naqulu lahu anta ma'araftad din. Siapa yang tidak mengafirkan orang-orang musyrik, tidak menyatakan kafirnya orang-orang musyrik, tidak menyatakan kafirnya orang-orang kafir, lalu berkata, alhamdulillah saya tidak melakukan syirik, tidak ada kesyirikan pada diriku, saya juga tidak menyekutukan Allah, tapi saya tidak mau mengafirkan orang-orang. Maksudnya bukan orang-orang muslim, saya tidak mau menyatakan orang-orang kafir itu kafir, tidak mau menyatakan orang-orang musyrik itu kafir. Jelas ya? Jadi dia menyatakan saya alhamdulillah nggak pernah berbuat syirik, tapi saya nggak mau menyatakan orang-orang yang melakukan syirik itu musyrik, gitu maksudnya. Saya nggak mau menyatakan mereka keluar dari Islam, ya nggak mau menyatakan mereka bukan Muslim, gitu. Nah, maka kata Syekh, kita katakan kepada orang seperti ini, anta ma'araftad din. Kamu nggak ngerti tentang agama ini. Agama apa? Islam. Ya, karena anak masih kecil aja kalau tanya, komut ini kafir atau tidak? Kafir, ya kan? Buktinya apa? Tempat ibadahnya aja beda ya, ya nggak? Karena kalau misalkan mereka tidak kafir, tempat ibadahnya sama kan di sini kan? Ya tidak. Kenyataannya tempat ibadahnya saja beda. Maka bagaimana bisa kita tidak menyatakan mereka kafir? Ya. Maka kata Syekh, yajibu an tukaffira man kaffarahullah wa man asyraka billah wa tatabarra'a minhu kama tabarra'a Ibrahim min abihi wa qaumihi. Engkau wajib mengafirkan orang yang telah dikafirkan oleh Allah. Orang yang dikafirkan oleh Allah siapa? Ya orang musyrik. Yahudi itu. Kalau kita sebutkan nama-nama udah tahu kan? Nah, kita harus nyatakan mereka kafir. Kewajiban ini, bukan sunnah Bapak ya. Kan mubah, wajib. Nah, engkau wajib menyatakan kafir orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan orang yang menyekutukan Allah dan berlepas diri darinya, sebagaimana Ibrahim telah berlepas diri dari ayahnya dan kaumnya. Wakal Nabi Ibrahim berkata, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Apa yang disembah oleh kaumnya? Berhala kan?
Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali dari yang telah menciptakanku, yaitu siapa? Allah. Karena fa'innahu sahdin, karena sungguh dia akan memberiku petunjuk dan hidayah. Nah, lihat, Nabi Ibrahim berlepas diri dari orang yang berbuat syirik, berbuat kekufuran, bukan malah menyatakan mereka bukan kafir. Ini sikap tadi bertentangan dengan sikap Nabi Ibrahim. Jelas apa ya? Jangankan tidak mau mengkafirkan, ragu saja kafir. Menurut kamu orang Yahudi kafir baik? Ragu saya kafir nggak? Nah, ini ya kafir juga seperti ini. Karena sudah meragukan ayat Al-Quran. Ya, jelas apa ya? Dalam ayat Al-Quran begitu juga yang satunya. Allah nyatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang menyatakan bahwa Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Dalam ayat lain, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafirlah orang yang berkata bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Insya Allah jelas ya. Tanda tiga ya. Apa maksudnya tanda tiga? Bapak, anak, sama Ruh Kudus kan? Nah itu. Yang menyatakan Allah salah satu dari tiga, Allah sendiri dalam Al-Quran menyatakan kafir. Masa kita menyatakan kafir enggak ya? Enggak tega saya menyatakan kafir. Nah ini batil sekali Bapak ini. Sudah mendustakan banyak ayat Al-Quran dan hadis. Ya ini yang seperti ini tidak ada uzur karena perkara yang jelas Bapak ya. Kecuali yang masih samar. Perkara maksudnya perkara yang jelas sampai anak kecil pun kalau ditanya itu tahu mereka kafir. Cuma kenapa orang dewasanya mau malah ragu? Akibat apa? Syubhat, mungkin ilmu filsafat atau apa masuk sehingga merusak otak mereka. Nah ini Bapak ini harus hati-hati ini. Ini yang ragu, ya jangankan tidak mau menyatakan mereka kafir, yang ragu saja kafir. Atau yang lebih parah, kata Syekh, ausahhaha madhabahum, atau membenarkan madhab mereka. Madhab itu apa? Pendapat, ajaran mereka. Kalau kamu ajaran Yahudi itu batil tidak? Oh, nggak batil, justru benar mereka. Mereka orang yang mengesahkan Allah. Lebih kuat pengesahan mereka terhadap Allah dibandingkan Muslim. Jadi ada orang ngomong gitu. Nah ini batil, ini kafir orang seperti ini Bapak ya. Karena sudah meragukan ayat Al-Quran dan hadis yang demikian banyak. Kata Syekh, orang yang membenarkan madhab mereka, pendapat mereka, ajaran mereka ini lebih parah. Idza sahhaha madhhabahum aw qala fil ladzi ya'maluna an-nazar hadza innama huwa ittikhadhu wasail aw yaqul haulai juhal wa qala fi hadzal amr an jahl wa yudafi'u anhum fa hadza ashaddu kufran minhum li'annahu sahhaha al-kufr wa sahhaha syirk aw syak. Siapa jika seorang membenarkan ajaran mereka ya, atau berkata pendapat mereka masih perlu ditinjau, atau berkata mereka itu cuma ngambil perantara saja. Ini terkait kalau dengan masalah syirik ya, mereka cuma ngambil perantara saja. Mereka sebenarnya tujuannya Allah tapi pakai perantara lewat ini Syekh Fulan atau Fulan, atau berkata mereka itu orang jahil jatuh ke dalam syirik karena kejahilan, lalu membela mereka, membela ajaran mereka, maka orang seperti ini lebih kafir dibandingkan mereka. Kenapa? Karena dia sudah membenarkan kekafiran, wasahha syirik, dan membenarkan syirik ausyak atau minimal ragu. Jelas apa ya? Ini Syekh ini tegas di sini dalam hal ini. Lalu Syekh menyebutkan, fanaqulu lahu, dan kami katakan kepada orang tersebut, kaunuka musliman wa tabi'an lirrasul wa rasulu ja'a bi takfiril musyrikin wa qitalin wastibahati amwalihim wa dima'ihim. Keadaanmu sebagai muslim mengikuti Rasul, artinya gini, kamu ngaku muslim, kamu mengikuti Rasul, padahal Rasul datang dengan mengafirkan orang-orang musyrik. Maksudnya menyatakan orang-orang musyrik itu kafir, bahkan memerangi mereka, menumpahkan darah dan harta mereka. Waqal, dan beliau bersabda, umirtu an uqatilan nas liyaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia
agar mereka mengucapkan la ilaha illallah. Wa bu'itsu, dalam ayat lain, wa bu'itsu bisayf hatta yu'badallah, dan aku diutus dengan pedang agar disembahlah Allah. Dalam Al-Qur'an Allah nyatakan hatta la takuna fitnah wa qatiluhum fid din hatta la takuna fitnah. Ya, perangilah mereka karena agama sehingga tidak ada lagi fitnah. Fitnah ini maksudnya apa? Syirik, tidak ada lagi syirik, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, sehingga agama seluruhnya milik Allah. Artinya Bapak, kesimpulan dari ini, dari penjelasan Syekh, kalau memang seseorang itu jelas-jelas musyrik, jelas-jelas kafir, maka kewajiban kita menyatakan dia musyrik kafir. Tidak boleh meragukan, ragu benar enggak? Apalagi menyatakan mereka benar, nggak boleh. Nah, ini terkait orang yang jelas-jelas melakukan kekafiran dan kemusyrikan. Ya contohnya orang Yahudi, orang ini. Kalau jelas ya, orang yang asalnya kafir, bukan muslim yang terjatuh dalam syirik. Kalau muslim yang terjatuh dalam syirik harus hati-hati. Karena apa? Bisa jadi ada penghalang, mungkin benar-benar bodoh. Bisa jadi kan orang melakukan syirik karena bodoh, maka nggak bisa pakai kaidah ini. Misalkan gini, ada orang, menurut saya orang ini kafir, muslim ini, ada muslim ini, mungkin karena jahil, benar-benar jahil melakukan syirik. Tiba-tiba orang bilang dia kafir, musyrik. Menurut kamu musyrik nggak? Oh, orang nyata, saya nggak tahu. Oh, siapa yang ragu akan kekafiran orang musyrik berarti kafir. Nah, ini nggak boleh, Bapak. Karena ini berlaku kepada orang yang asalnya kafir musyrik. Jelas ya? Ya nggak perlu saya sebutkan agama Yahudi ini. Saya nggak nyebutkan agama lain lah kan. Kalau Yahudi kan karena nggak ada di Indonesia kan, salah ya. Tapi kalau yang lain kan ada, nggak mau saya sebutkan. Sensitif Bapak ya. Jadi kalau orang yang memang asalnya kafir, lalu seorang ragu, nah yang seperti ini kafir. Adapun orang muslim yang terjatuh dalam kemusyrikan, kekafiran, perbuatan syirik kafir, lalu kita ragu ini orangnya sudah keluar atau tidak, nah ini tidak berlaku. Jelas apa ya? Karena kan bisa jadi orang ini melakukan syirik kekafiran dalam keadaan apa? Benar-benar tidak tahu, maka nggak bisa sembarangan. Nah makanya penjelasan ini apa yang barusan kita bahas ini membantah juga kebiasaan orang takfiri, orang suka mengkafirkan orang, terutama orang ISIS. Orang ISIS menggunakan kaidah ini Bapak untuk mengkafirkan kita. Jadi kita dikatakan kafir murtad sama orang ISIS. Kenapa? Mereka punya musuh ini. Orang ISIS punya musuh. Mereka pandang musuh ini udah kafir. Lalu kita ditanya pendapatnya, menurut kamu kafir nggak? Oh saya ragu. Oh berarti kamu kafir. Karena siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, dia kafir. Siapa yang ragu akan kekafiran orang kafir, dia juga kafir. Berarti kamu kafir. Jelas apa ini? Akhirnya apa? Orang ISIS banyak mengkafirkan orang. Selain yang ikuti kelompok mereka dinyatakan kafir. Nah ini tentu saja batil Bapak ya. Makanya banyak orang-orang ketika perang dulu Suriah yang rame-ramenya itu, banyak orang yang berperang melawan Bashar Assad itu dikafirkan juga oleh ISIS. Bahkan mereka bangga menempatkan kepala-kepala pejuang lalu difoto sambil gini. Padahal ini yang mereka penggalin sama juga memerangi Bashar Assad. Jelas ya? Artinya berperang juga, tapi karena tidak ikut kelompok ISIS dihabisi, dianggap murtad. Bahkan dengan bangganya mereka menampakkan kepala-kepalanya. Nah ini bahaya Bapak ya. Jadi pentingnya belajar agama dari ahlinya seperti itu. Karena orang-orang ISIS belajar agama cuma dari buku, nggak belajar, nggak duduk di majelis ulama. Nah ini perlu kita ketahui, karena sebagian orang-orang yang melakukan aksi bom bunuh diri dan semacamnya, mereka kadang menggunakan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini untuk melakukan hubungan-hubungan. Dan tentu saja ini nggak sesuai dengan penjelasan Syekh. Kenyataannya apa? Kita bisa tahu demikian apa? Pertama, mereka tidak belajar dari ulama langsung yang mempelajari ini, cuma dari buku. Jelas apa ya? Jadi mereka belajar dari buku, nggak belajar dari ulama. Jadi memahami langsung sesuai dengan pemahaman dia. Oh, kata Syekh ini
Siapa yang ragu akan kekafiran orang kafir berarti kafir. Oh, ini orang ini kafir, tapi orang ini ragu kekafiran mereka, berarti dia kafir. Apa yang beruntut? Sampai-sampai dari kepala negara sampai tukang sapu jalanan dikafirkan. Dan itu nyata Bapak, di Indonesia ada. Ya, ada Bapak ya. Bahkan ada orang yang terang-terangan, pernah dulu di Libya, terang-terangan di depan kelas, kamu kafir. Ketika tanya, apa dalilnya kamu nyatakan saya kafir? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, kayak gitu. Nah itu nyata Bapak ya, ada orang-orang model kayak gitu, dan mereka nekat. Kalau sudah menyatakan orang itu kafir berarti halal darahnya. Makanya mereka nggak peduli kalau bikin bom bunuh diri yang meninggalnya mau orang yang asli kafir, orang Yahudi misalkan, atau orang yang asalnya Muslim, dihabisi. Mau laki-laki, perempuan, tua, muda, dihabisi. Karena itu halal darahnya menurut mereka ya. Dan itu nyata ya. Makanya pentingnya belajar kepada ulama atau belajar buku kepada orang yang memang pernah mempelajari dari ulama dari penulis bukunya. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tinggal di mana? Arab Saudi. Beliau punya murid tidak? Punya murid. Nanti muridnya punya murid tidak? Punya murid terus sampai sekarang. Nah, murid-murid yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang di Arab Saudi sekarang, nggak ada yang melegalkan bom bunuh diri, nggak ada yang melegalkan perbuatan ISIS atau Al-Qaeda istilahnya, nggak ada. Tapi kenapa orang ISIS sama orang Al-Qaeda kok menggunakan pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk melakukan bom bunuh diri? Jadi kira-kira pemahaman siapa yang benar? Pemahaman murid-muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau pemahaman mereka yang cuma belajar dari buku? Kira-kira pemahaman mana yang benar? Kalau kita nih, saya anggap inilah, saya belajar kepada seorang guru nih. Atau gini, ada seorang belajar kepada seorang guru, Syekh Fulan. Saya nggak pernah belajar pada Syekh Fulan, saya cuma baca bukunya, lalu dari bukunya saya pahami B. Sedangkan muridnya Syekh ini memahami A. Kira-kira mana pemahaman yang lebih dekat dengan pemahaman Syekh? Muridnya atau saya? Muridnya kan, karena dia belajar langsung. Pernyataan Syekh mungkin ditanya, Syekh maksudnya apa ini? Oh begini. Nah itu jelas Bapak ya. Jadi orang yang belajar di buku saja sesat. Jadi perlu duduk dengan majelis ulama, nanyakan maksudnya apa nih? Nah nanti jelaskan. Jelas ya. Ini nyata ya, jadi ada orang seperti itu cuma mengandalkan buku, bahkan sebagian mereka hafal halamannya. Jadi ketika mereka debat, oh ini nyata nih, oh apa pendapatmu tentang orang yang melakukan syirik karena bodoh, oh kafir, seperti apa ini? Jelaskan. Berkata Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam kitab Durrus Saniyah, juz segini, halaman segini, dihafalkan seperti hafal Al-Fatihah. Yaitu hafal tapi tidak paham apa yang dihafal. Itulah sifat Khawarij. Dan sudah kita bahaskan orang Khawarij, mereka ahli ibadah kan, dan mereka hafal Quran. Jadi jangan kita bayangkan orang Khawarij itu pelaku maksiat, enggak. Orang-orang yang memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, Khawarij, mereka ahli ibadah, ahli Quran. Cuma mereka memahami Qurannya dalam pemahaman siapa? Siapa kira-kira? Pemahaman mereka bukan pemahaman para sahabat Nabi, makanya mereka tersesat Bapak. Buktinya apa? Mereka memerangi Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan semua sahabat Nabi, kaum muslimin yang ada di zaman itu. Nah itu ya. Jadi jangan kita mudah tertipu dengan misalkan kekuatan hafalan seorang atau kefasihan seorang, itu nggak menjadi jaminan. Atau kesungguhan ibadah seorang, bukan jaminan. Orang tuanya juga ahli ibadah. Di antara mereka ada yang hafal Quran. Dan itu nggak jaminan seorang selamat dari kesesatan. Abdurrahman bin Muljam, pembunuh Ali bin Abi Thalib, itu hafal Quran. Bahkan sempat direkomendasi oleh Umar bin Al-Khattab. Siapa Umar bin Al-Khattab? Sahabat Nabi kan? Dia pernah merekomendasikan Abdurrahman bin Muljam untuk mengajari Al-Quran. Hafal Quran, tapi kenyataannya apa? Membunuh Ali bin Abi Thalib. Nah, ini menunjukkan sekedar hafal Quran, sekedar hafalan kuat,
fasih bicara. Ini bukan dalil kebenaran seseorang. Seorang nyatakan benar kalau apa yang diucapkan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman sahabat Nabi itu. Jelas ya? Bukan sekedar hafal Quran atau hafal Al-Quran per ayatnya mungkin, atau hadis per nomornya, enggak seperti itu. Karena ada orang-orang tertentu, bahkan orientalis sendiri, sebagian mereka hafal Quran terus ayat-ayatnya. Jadi nggak jadi jaminan Bapak ya. Jadi yang ditengok itu pemahamannya sesuai tidak dengan pemahaman sahabat Nabi. Kalau sesuai, terima. Kalau tidak sesuai, tolak. Jelas ya? Ini perlu kita ingatkan ya. Jadi sekali lagi kaidah tadi Bapak, siapa yang tidak mengafirkan orang musyrik atau ragu akan kekafiran mereka atau membenarkan pendapat mereka, maka ia telah kafir. Ini maksudnya berlaku bagi orang musyrik asli, kafir asli, kafir yang jelas. Jelas ya? Agama Yahudi satunya nggak perlu saya sebutkan, selalu tahu ya. Itulah kalau kita ragu mereka, kekafiran mereka, kita kafir. Adapun orang muslim yang terjatuh dalam syirik, lalu kita ragu dia udah kafir atau tidak, udah keluar dari Islam atau tidak, lalu ragu apakah kita kafir? Tidak. Jelas ya? Karena bisa jadi seorang terjatuh dalam syirik dalam keadaan tidak tahu, ada penghalang, atau dalam keadaan tidak sadar. Seorang ini biasanya kan sering orang mungkin saking gembiranya mengucapkan suatu kalimat yang menurut dia biasa ternyata kalimat kekafiran. Contohnya Nabi dalam Sahih Muslim menyebutkan dalam hadis Sahih Muslim riwayat Anas bin Malik tentang kisah orang yang bertaubat. Nah, Allah itu lebih cinta, lebih bergembira dengan taubat hambanya dibandingkan kegembiraan seorang yang kehilangan tunggangannya. Jelas apa ya? Hadisnya pernah kita dengarkan. Orang ini kehilangan tunggangannya, untanya, padahal di situ ada makanan dan minuman di tengah padang pasir. Kira-kira orang kalau ditinggal kendaraan, ditinggal hewannya, makanan dan minumannya di situ, apa perasaannya? Kalau kehilangannya di Muara Siberut ya tenang, kalau masih wow, kan? Kalau di tengah padang pasir, mau nyari makan gimana? Akhirnya orang dicari-cari nggak ada. Putus asa dia mendatangi sebuah pohon, benar-benar putus asa menemukan untanya. Nah, ketika dalam keadaan demikian, kata Nabi, idza huwa biha qa'imatan 'indah. Ternyata untanya sudah ada di hadapannya, berdiri di hadapannya. Fa akhadha bi khitamiha. Akhirnya orang ini langsung mengambil tali kekangnya. Tsumma qala min syiddatil farah. Lalu orang ini berkata, saking gembiranya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Amin syiddatul farah. Dia salah ucap karena saking. Saya menanya, kalau menyatakan kepada Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu, ini benar apa salah? Ini kalimat apa? Kekafiran kan? Ya tidak. Tapi pertanyaan, apa orang ini kafir? Tidak, karena saking apa? Kemudian salah ucap. Orang kalau mengucapkan kalimat kekafiran karena salah ucap, ini dimaafkan. Makanya kita nggak bisa nuduh orang kafir gara-gara cuma lihat sekilas saja. Tanyakan, kira-kira dia melakukannya sadar atau tidak, dalam keadaan tahu atau tidak. Karena bisa jadi orang mengucapkan kalimat kekafiran dalam keadaan salah ucap atau tidak tahu. Jelas apa ya? Ya. Jadi kesimpulannya sekali lagi, kaidah tadi hanya berlaku bagi orang musyrik asli, orang kafir asli. Adapun orang muslim yang terjatuh dalam syirik, maka kaidah ini tidak berlaku. Jelas? Berarti dengan ini selesai. Berarti pada pertemuan berikutnya kita masuk pembatal keislaman yang keempat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.